Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah klik video ini. Oke, kembali lagi dengan saya Ina Risna. Jadi pagi ini tuh saya mau ke warung bareng sama bocil. Sekalian olahraga jalan-jalan pagi ya. Saya ke warung itu buat beli sayuran sekalian sama cemilannya bocil juga. Jadi ini tuh alasan kenapa setiap belanja bulanan itu saya belanjanya sesuai kebutuhan dan belanjanya juga porsi yang kecil-kecil itu supaya di akhir bulan bocil masih bisa jajan ya, karena seperti yang saya bilang kemarin pas belanja bulanan itu. Jadi dulu pas awal-awal belanja bulanan saya tuh selalu belanja dengan porsi besar-besar ya. Beli minyak yang 2 liter, beli pokoknya yang serba besar, yang kemasan besar itu. Nah, pas akhir bulan, uang jajannya menipis, tapi bahan makanannya itu masih banyak. Jadinya tidak seimbang kan? Jadinya saya ubah pola belanjanya supaya bisa tetap seimbang antara uang jajan bocil dengan kebutuhan dapur. Memang, alhamdulillahnya bocil itu tidak pernah menuntut buat jajan ataupun merengek minta beli ini itu. Mungkin ada yang berpikir, ya anak seumuran gitu memang belum tahu minta. Tapi mudah-mudahan bisa tetap seperti itu. Tapi meski begitu kita sebagai orang tua juga harus tetap peka ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah sampai di kos. Jadi sambil masak nasi. Iya, karena kan saya masak nasinya itu masih pakai kukus ya. Nah, sambil tunggu nasinya masak, saya mau bikin stok baceman bawang putih. Di sini saya sudah sediakan 2 bonggol bawang putih yang sudah saya kupas ya. Ada kemiri juga, tapi saya tidak pakai sebanyak itu ya. Jadi saya itu pakai cuman beberapa biji. Nah, di sini saya sudah ambil 6 biji ya. Tinggal diulek saja. Jadi kali ini blender estetik yang baru di unboxing itu nganggur dulu ya. Bercanda ya teman-teman. Oke, fokus ke baceman bawang putih. Sebenarnya saya itu tidak pro ya dalam ulek-mengulek ini, tapi sebisa mungkin diusahakan karena saya rasa hasilnya itu lebih enak pakai ulekan ini dibanding pakai blender. Ada yang sama? Atau perasaanku yang terlalu katro? Mungkin belum terbiasa dengan hasil blender itu, jadi kalau buat bikin baceman bawang putih masih lebih nyaman menggunakan ulekan ini. Oh iya, keasikan ngulek sampai lupa menyapa teman-teman dan bunda-bunda semua nih. Oke, hai teman-teman bunda-bunda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan buat yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Amin, amin, amin. Dan buat teman-teman baruku yang baru mampir ke channel Ina Risna, hai, salam kenal ya. Semoga kalian bisa anteng di videoku. Sekedar mengingatkan ya, jika kalian berkenan, kalian bisa dukung channelku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial kalian. Tapi sebelum subscribe, kalian harus nonton dulu nih videonya minimal 3 menit ya, supaya subscribe kalian itu tidak mubazir, tidak kena spam. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah ngulek bumbunya juga sudah selesai. Jadi kalau tekstur ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman bunda-bunda. Bisa lebih halus atau sedikit lebih kasar lagi juga bisa, itu tergantung selera kalian. Nah, sekarang saya mau masukkan ke toplesnya dulu. Jadi saya menggunakan toples kaca ya. Jangan salfok teman-teman bunda-bunda. Jadi seperti yang kalian lihat, itu toples bekas selai. Daripada dibuang kan sayang. Kalau masih bisa digunakan, kenapa tidak ya kan? Nah, setelah bumbunya masuk ke toples semua, setelah ini saya mau siram pakai air panas. Canda. Ya jelas minyak lah teman-teman, masa air panas.
Setelah diberi minyak goreng, jangan lupa diaduk ya, supaya bumbunya ini tuh lebih merata, dan usahakan minyaknya ini bisa melebihi si bumbu. Alhamdulillah, baceman bawang putih sudah beres. Jadi ini tuh belum bisa langsung dipakai ya teman-teman. Lebih bagusnya itu disimpan dulu selama 1 hari supaya lebih wangi. Nah sekarang saya mau simpan dulu. Jangan salfok ya teman-teman sama rak bumbuku yang masih super sederhana. Jadi rak bumbu ini tuh buatan Pak suami. Rencananya mau saya makeover tapi belum kesampaian. Oke lanjut. Nah setelah bikin baceman bawang putih, saya mau lanjut masak dulu buat makan siang. Nah jadi ini tuh pas sore harinya, kebetulan bocil masih tidur. Oh ya teman-teman, kalian masih ingat tidak sama video saya beberapa hari yang lalu yang sampai harus tahan nafas saat mau refill ini? Jadi ini tuh botol sabun pencuci piring dan yang satunya lagi sabun buat pencuci tangan. Sebenarnya saya masih ada satu lagi buat pencuci botol si bocil tapi jarang kepakai. Jadi totalnya ada 3 sabun yang harus saya refill. Jadi kebayangkan tahan nafasnya selama ini saat refill. Daripada capek-capek tahan nafas, jadi saya kepikiran buat memanfaatkan botol bekas ini. Dan kalian pasti tahu ini tuh botol bekas apa. Oke, nah ini saya lagi bersihkan dulu. Jadi pas saya lepas label atau stikernya itu ada banyak bekas lem ya. Itu lumayan susah buat dibersihkan. Nah, di sini saya menggunakan minyak kayu putih supaya lemnya itu bisa hilang. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah tidak ada lagi bekas lem yang nempel di botolnya. Dan di bagian dalamnya itu saya sudah cuci juga, jadi sudah lumayan bersih. Sekarang saya mau refill dulu. Jadi kemarin itu saya masih ada sisa stok sabun pencuci piring. Nah ini saya mau habiskan dulu sisanya. Sebenarnya kemarin itu saya kepikiran buat beli botol tempat sabun cuci piring, karena kebetulan di depan lorong kos itu ada toko plastik yang jual khusus botol-botol seperti ini. Dan harganya juga lumayan murah, di bawah harga 10.000. Tapi berpikir daripada botol ini dibuang dan beli botol yang fungsinya hampir sama dengan yang ini, malah saya rasa plastiknya ini tuh lebih kokoh dibanding plastik yang dijual di tempat itu. Kan lumayan, uangnya bisa buat jajan bocil. Ujung-ujungnya mikir hemat ya. Saya rasa hemat itu pilihan ya. Apalagi yang hidupnya pas-pasan seperti saya. Bukan pilihan, tapi tuntutan keadaan. Alhamdulillah refillnya sudah selesai. Nah ini botolnya tidak kalah estetik kan, apalagi itu penutupnya warna putih. Sebenarnya saya masih punya satu botol lagi, tapi belum sempat saya bersihkan. Rencananya ini saya mau tempati sabun mandi cair, tapi diisinya nanti ya, karena untuk sekarang stok sabunnya itu masih ada. Oke lanjut. Nah sekarang saya kepikiran buat bersihkan mainannya bocil juga. Jadi ini tuh tempat duduk motor anakku. Jadi ceritanya motor-motor ini itu pemberian dari kakak sepupunya. Kenapa bisa hitam seperti ini? Itu karena lakban. Jadi dudukannya ini tuh sudah rusak, kadang copot. Nah kemarin sama ponakanku itu dilakban supaya tidak copot lagi, karena lakban atau isolasinya itu sudah mulai sobek, jadi kelihatannya kurang enak dipandang. Jadi rencananya saya lepas dulu, terus ini saya bersihkan bekas lakbannya, karena rencananya mau saya lem supaya kelihatan lebih rapi. Lagi-lagi saya menggunakan minyak kayu putih ini dan gunting supaya lebih mudah dibersihkan.
selesai juga. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini saya belum lem, sudah lumayan bersih dan setidaknya sudah tidak nempel lagi di celana bocil. Sebenarnya bocil itu ada sedikit trauma pakai motor ini karena yaitu tadi sempat nempel di celananya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf ya jikalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.